aja. Aku harus jalan. Hari ini gimana bang? Hari ini apa? Hari ini gimana? Mau ada apa? Nggak ada apa hari ini? Nggak ada. Update terus. Kenapa? Daftar perceraian dong. Belum lagi dipersiapkan. Hari ini orang saya, asisten saya akan ketemu dengan Vena untuk mempersiapkan bukti-bukti untuk sebagai bahan untuk gugatan cerai. Ya, itu aja. Kalau detail mengenai itunya ada orangnya ada di dalam. Ya. Bentar lagi mau keluar ya, oke? Langkah selanjutnya buat hukum Ya nanti ke sendiri aja, orangnya ada. Tapi ya? selalu ngomong nungguin Bang Hotman terus gitu bang. Ya sudah, tadi karena gue ditunggu di TV Trans 7 nih sekarang nih, udah mau tayang ya. Ada yang di dalam nih. Ini Mas. Oke bang, makasih bang. Terima kasih bang. Nanti akhirnya akan cerai ya bang? Rencananya begitu ya. Itu akan terus bang maju bang? Maju terus. Pantang mundur bang? Pantang mundur, oke. Yuk. Yuk. Terima kasih bang. Coba Pak videonya. Permisi ya. Mbak akan memproses ini mbak perceraian mbak? Insya Allah. Besok Berapa perceraian gimana? Pokoknya aku sembuh dulu karena yang paling sakit ini ya. Ini yang pasti sampai makanya aku nggak bisa tidur. Udah 3 hari ini aku kebangun sama baru kerasa shocknya. Rasa shock, terus ini tuh yang sakit terus yang tulang. Jadi aku mau konsultasi, kebetulan ada dokter keluarga. Jadi kita mau konsultasi, jadi nanti tinggal diatur mungkin apa dokter lagi sakit yang dirasain gimana? Mbak Vena, apa yang membuat mantap mungkin Mbak Vena dengan keputusannya Mbak? Ya nanti kita cerita ya, aku nunggu Bang Hotman dulu dari Bali. Nanti insya Allah kita pasti akan ngobrol sama teman-teman semua. Sekarang lagi kurang tidur juga, lagi masih ya gitu, masih nggak enak semua, badannya sakit. Ya oke Mbak Vena trauma atau seperti apa mungkin Mbak yang dirasakan saat ini Mbak? Ya pokoknya doain aja, aku sekarang mau konsultasi dulu sakit soalnya. Ya. Mbak Vena, gimana kabar Mas Ferry jatuh miskin, tidak punya apa-apa pulang ke Jakarta Mbak? Ya. Mbak Vena sehat selalu. Ya. Mama lagi. Kamera, biar pakai semua yuk. Pakai dulu sebentar kamera. Enggak, udah terusin. Mas kamera boleh dikit gak sih? Kamera update-nya mungkin untuk kasus ini sendiri seperti apa nih Mas? Besok kayaknya proses hukum udah berjalan ya. Kalau Mas Menteri yang minta terus Mama besok urusin proses perceraian. Serius? Berarti sudah serius, sudah mantap untuk itu Kak Farul? Iya. Kita nanti lagi ngomongnya ada Fania soalnya. Tapi dari Kak Farul? Ferry seperti apa permintaan KPK? Iya itu baru dari ini doang sih, baik doang. Udah dulu ya Kak ya. Kak Farul apa yang buat Mama mantap dan Kak Farul mendukung keputusan Mama itu? Ya pokoknya aku punya terbaik buat Mama, aku dukung. Makasih ya Kak. Berarti prosesnya di mana Kak Farul? Nyangkut. Kak Farul prosesnya Bang Dev, dapat ya? Dapat. mana Kak Farul? Mama lagi. Kamera, biar pakai semua yuk. Pakai dulu sebentar kamera. Mas harus pergi. Enggak, udah terusin. Mas Kak Farul boleh dikit gak sih? Kak Farul update-nya mungkin untuk kasus ini sendiri seperti apa nih Mas? Besok kayaknya proses hukum udah berjalan ya. Kalau Mas Menteri yang minta terus Mama besok urusin proses perceraian. Serius? Berarti sudah serius, sudah mantap. Vena aja. Aku harus jalan. Hari ini gimana bang? Hari ini apa? Hari ini
gimana? Mau ada apa? Nggak ada apa hari ini. Nggak ada. Update terus. Kenapa? Daftar perceraian bang. Belum lagi dipersiapkan. Hari ini orang saya, asisten saya akan ketemu dengan Vena untuk mempersiapkan bukti-bukti untuk sebagai bahan untuk gugatan cerai. Ya, itu aja. Kalau detail mengenai itunya ada orangnya ada di dalam. Ya. Bentar lagi mau keluar ya, oke? Langkah selanjutnya buat hukum. Ya nanti kan sendiri aja, orangnya ada. Tapi ya? selalu ngomong nungguin Bang Hotman terus gitu bang. Ya sudah, tadi karena gue ditunggu di TV Trans 7 nih sekarang nih, udah mau tayang ya. Ada yang di dalam ya. Iya Mas. Oke bang, makasih bang. Terima kasih bang. Nanti akhirnya akan cerai ya bang? Rencananya begitu. Ya. Itu akan terus bang maju bang. Maju terus, Pantang mundur bang. pantang mundur. Oke. Yuk. Yuk. Terima kasih bang. Coba Pak videonya. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Biar kon. Bang sedikit bang. Bang soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Tadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah
melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia Bapak mematahkan hidungnya. Dia per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan
ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan.
untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi diceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih.
Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Fahri robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih.
orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin.
Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin.
Balik itu loh. Ayo naiki teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini,
saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah, hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya
mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Ya, ini masalah rumah tangga. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba
Vena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk
menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Benar nggak tuh hidung patah? Benar nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini
Yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi,
Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, lihat kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya
saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai
warga negara yang baik, Pak Ferry datang, hadir, dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi
hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di
usianya yang ke-76 tahun ini. Izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih.
tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu.
Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan.
tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, ya, ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh, jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya?
Ini bibir berdarah dicakar ya. Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok
sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan.
Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman. Iya, Bon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi?
di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemarin, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya.
Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum
dan sesudah menikah akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak ada. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang, Perkara ini. soal gugatan cerai Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat
tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Iya, Bon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement
yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperlencing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri.
sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, nah untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini
saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh, jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih.
Bibir Faheri robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta.
sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi
baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja.
Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih,
Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk
tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial
sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah
dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari menyampaikan- ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak
yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik.
Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Pas masuk.
Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pasti cek ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Faheri robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini,
Dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan,
bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Bon.
Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis.
Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP
Dan pada saat sudah selesai, itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua, alhamdulillah, apa yang saya dapatkan, itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir, tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali, yang
demi masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Sorry, ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris
Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan
adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam sebulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi,
Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya
saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai
warga negara yang baik, Pak Ferry datang, hadir, dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga, yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi
hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon diusahakan
usianya yang ke-76 tahun ini. Izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih.
tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu.
Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan privat. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang
tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya?
Ini bibir berdarah dicakar ya. Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok
sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan.
Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Iya, Bon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi?
di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya.
Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum
dan sesudah menikah akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak ada. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang, Perkara ini. soal gugatan cerai Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir, tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali, yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat
tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement
yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri.
sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini
saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Iya, Bon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih.
bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengungkap kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta.
sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi.
baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman. Iya, Bon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja.
Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih,
Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan
istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada Rp1 pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang, Perkara ini. soal gugatan cerai Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial
sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah
dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak
yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik.
Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan, Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Pas masuk.
Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini,
Dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya, ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer. Jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan,
bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Biar
Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari.
Nggak ada yang nganiaya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan
dan masuk rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi
dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas nusek ya. Oh, aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata.
Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana
ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit.
supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih.
Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Faheri robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih,
orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin.
Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin.
Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini,
Saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya
mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil.
Coba Vena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Vena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Sorry, ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa
yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya, ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi
bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi,
Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya
saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai
warga negara yang baik, Pak Ferry datang, hadir, dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga, yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi
hasilnya masuk ke rekening sistem. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi diceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon diusir
usianya yang ke-76 tahun ini. Izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih.
tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga, yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu.
Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang
tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya?
Ini bibir berdarah dicakar ya. Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, meeting nggak Pak? Meeting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok
sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Gini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan.
Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon. Dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman. Iya, Bon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi?
di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Faheri robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya.
Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum
dan sesudah menikah akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang, Perkara ini. soal gugatan cerai Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat
tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement
yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri.
sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini
saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Dikit aja bang, bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih.
bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta,
sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi,
baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja.
Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih,
Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk
tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada Rp1 pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial
sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah
dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak
yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik.
Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang, dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Dari ada yang mau disampaikan, Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Pas masuk.
Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Faheri robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini,
Dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan,
bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya,
Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemarin, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari.
Nggak ada yang nganiaya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa di